Apakah frugal living artinya menghemat uang di atas segalanya? Kami akan bahas di video kali ini. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan memaknai financial independence. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian tonton di sini, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini untuk support terus channel kami. Hari ini kami mau ngobrol seputar satu hal yang sering kami renungkan, tentang frugal living, dan mungkin teman-teman juga struggle ya buat yang ngejalanin frugal living. Kapan harus berhemat? Kapan harus spend, antara berhemat atau antara hemat uang atau hemat waktu, kita harus pilih mana gitu. Jadi hari ini kami akan banyak ngobrol seputar topik ini, tentang decision making di seputar uang di tengah-tengah kami menjalani hidup sehari-hari dalam pakem frugal living. Jadi kalau secara teori yang relate gitu seumuran. Kalau kita ngomongin resources in general, di setiap kita ini kita ada 3 ya. Jadi ada uang, ada tenaga, ada waktu. Nah ini tenaga ini kita boleh mungkin mengkategorikan ya physical health gitu ya, maksudnya kesehatan juga, ya tenaga juga, ya mungkin kewarasan juga gitu. Jadi dalam kita memutuskan sesuatu pasti akan ada minimal satu hal yang kita korbanin dari 3 resources ini. Nah, maksudnya gimana Kak? Bingung saya. Oke, sebentar. Jadi misalkan contohnya nih, kita naik mobil. Kita naik mobil nih. Naik mobil kan sekarang Hana jauh. Sekolahnya di BSD, rumah kami di Bintaro. Kalau mau cepet, jadi kalau cepet kan berarti hemat waktu. Dan mungkin hemat tenaga juga. Nyetirnya kan lebih nggak stres ya kalau lewat tol tuh kan ya udah lurus-lurus aja, nggak usah takut nyenggol orang keluarga atau ada mobil atau motor yang selap-selip gitu ya, atau nggak kena lampu merah. Jadi sebenarnya lebih nggak pusing ya kalau lewat tol itu. Mungkin jadi dari segi waktu, dari segi tenaga kita bisa lebih nyaman. Tapi yang nggak enaknya apa? Yang nggak enaknya tentunya kita harus bayar uang tol, dan tol itu naik terus kan. Nah gimana caranya kita memutuskan nih, kan kalau kita ngomongin hemat, apakah semuanya iya perlu dihemat gitu kan, sampai uang tol kita hemat aja. To put it into context, kalau kita nggak lewat tol kurang lebih itu ke BSD 40-45 menit. Kalau kita lewat tol itu kurang lebih 25-30 menit, jadi bisa hemat kurang lebih 15 menitan. Nah akhirnya kita memikir gini, kalau pagi kan kita Hana sekolahnya pagi ya, 7.30 itu udah harus masuk, jadi kita jam 6 itu udah harus bangun, siap-siap, sarapan segala macem. Kalau kita mau berangkat tanpa tol dan tidak telat, berarti kan kita harus bangun lebih pagi. Nah itu kayaknya udah nggak visible ya, at least buat kami ya. Mungkin di sini ada yang bangunnya bisa lebih pagi ya, that's good for you. Terus jadinya kalau pagi kita naik tol, selalu naik tol. Karena apa? Karena kita butuh untuk save the time ya, untuk kita ngejar waktu. Sebenarnya tenaganya itu yang nggak capek gimana, cuman kita ngejar waktu. Nah tapi kalau pulang sekolah itu akhirnya untuk hari-hari di mana Hana ada ekskul. Jadi kalau ekskul itu kan Hana pulang jam 12 siang, Hana akan makan siang dulu di sekolah, lalu ekskul selesai jam 1.15 atau 1.30 baru pulang. Nah jadi kan nggak ada kebutuhan buru-buru sampai rumah karena udah selesai makan siang anyway. Dan biasanya anak ketiduran juga di mobil, jadi nggak usah buru-buru lah, karena dia kalau sampai rumah tipe anak yang akan langsung bangun seger, nggak bisa lanjutin tidur siang di rumah. Jadi kita memutuskan udah kita nggak usah naik tol, kita bisa hemat uang. Memang kita akan spend waktu lebih banyak di jalan dan nyetirnya sedikit lebih stres karena lewat jalan kampung. Tapi ya udah nggak apa-apa, kita ngelihat nggak ada kebutuhan untuk buru-burunya itu. Jadi ya udah kita akan save uangnya. Tapi untuk hari-hari di mana dia pulangnya itu harus cepet, jadi yang nggak ada kegiatan ekskul apapun, jadi jam 12 bubar harus langsung tank sampai rumah karena ngejar itu makan siang.
dan siang harus di rumah. makan siang di rumah plus tidur siang di rumah. Nah itu kita memutuskan untuk pakai tol. Ya udah kita bayar nggak apa-apa tapi untuk hemat waktu. Nah itu sih pertimbangannya. Nah, mungkin ada kasus-kasus praktis lainnya. Contoh lainnya adalah waktu kami jalan-jalan ke Jepang belum lama ini. Jadi udah beda banget setupnya dengan pas dulu berdua belum ada Hana gitu ya. Waktu dulu kami berdua tuh kayaknya pokoknya serba murah sebisa mungkin. Kalau kita bisa makan kertas pun kita makan. Nggak gitu. Sangat ya tapi itu ekstrimnya. Cuman maksudnya ya sebagai contoh sebagaimana kami berhemat zaman dulu tuh kami pernah misalkan tinggal di Jepang tuh ada internet cafe. Jadi ini sebenarnya tuh warnet, cuman warnetnya tuh warnet level up gitu ya, warnet elit. Di dalamnya tuh bisa rebahan, di dalamnya bisa mandi, di dalamnya ada kursi pijet, bisa baca komik, bisa bikin mie instan. Jadi practically you can sleep there gitu. Nah, cuman tambahin dikit ya. Iya, jadi kan kalau kebayangkan mungkin kalau warnet di sini satu meja, satu berderet, bangku rame-rame gitu kan ya. Kalau di situ kubikel ya apa ya? Gimana ya? Jadi bahkan kamu bisa selonjoran sambil main laptopnya itu gitu. Jadi satu area sendiri lah. Ada satu space yang lah. kamu bisa ngelonjorin kaki. Jadi bisa banget orang tidur di situ ya. Jadi ambil paket yang 8 jam atau yang 10 jam terus bisa numpang tidur, numpang mandi di situ tuh bisa banget. Which is tapi sebenarnya kurang nyaman karena paket 8 jam itu dia tuh baru bisa masuk jam 10 malam ada kalau nggak salah gitu ya. Jadi masuk jam 10 malam, jam 6 pagi harus keluar. Jadi kayak wah sebelum bisa boleh masuk warnet ngapain ya di stasiun ngapain dulu bla bla bla. Nah itu kita hemat uang ya kita ya frugal ya, kita hemat uang sangat hemat karena satu orang tuh cuman bayar 6.000 yen, 600.000 pokoknya murah semalam gitu ya. Nggak mungkin ada hotel dengan hotel seharga segitu. Tapi kali ini pada saat kami pergi udah nggak bisa gitu ya karena being frugal is out of the question. Kami punya anak umur 5 tahun. Pasti tidurnya susah kalau tempat kayak gitu, terus mungkin jorok juga gitu ya, hygiene-nya mungkin kurang bersih dibandingin hotel, dan mungkin ya bisa secara keamanan juga gimana ya gitu, ntar dia ketemu orang segala macam. Jadi ya untuk peace of mind kami pilih hotel kali ini. Contoh lain waktu masih dari perjalanan ke Jepang kemarin, waktu kami memilih transportasi dari dan ke airport pergi pulang, itu kali ini kami kayaknya pertama kalinya ya nyobain private book car gitu. Biasanya kan pulangnya ya, perginya kan kita bus. Iya. Langsung sampai depan hotel tadi. Bener. Jadi pulangnya itu kita benar-benar milih kita nyobain deh charter mobil supaya lebih nyaman gitu. Jadi bisa door to door. Enggak yang kayak turun di mana, kopernya turun lagi, angkat lagi segala macam karena koper kita 4 biji kemarin. Jadi susah ya untuk mobilitas lebih nyaman selama di jalan, lebih enak pakai mobil. Nah itu kan mobil udah pasti mahal dibandingin kereta gitu ya. Ya meskipun kita hitung-hitung mahalnya lumayan lah. Lumayan jauh ya. Kan kalau itu bisa 2 jutaan ya kalau naik taksi. Kalau naik kereta mungkin ya 3 orang bertiga ya bisa berapa ya, paling 800, 600 ribu ya. Lumayan jauh lah ya, bisa 2 kali lipat lebih gitu. Pemborosannya gitu. Tapi akhirnya buat kami nggak jadi dilihat sebagai satu pemborosan, tapi satu kenyamanan yang kami bayar dengan lebih mahal. Karena memang ya udah begitu turun langsung depan pintu airport langsung bisa naikin koper ke troli terus kita bisa check in. Kira-kira contohnya gitu. Jadi tadi waktu kalau tenaga sama uang ya gitu ya. 3 resources yang kayaknya kita balancingnya harus case by case nih gitu ya, nggak bisa selalu lihat mana yang paling murah. Ya mungkin juga ini sebagai pertimbangan ya zaman kita muda kayaknya udah tua banget ya sekarang ya. Zaman kita muda ya kayak tadi saya bilang ya, maksudnya tenaga tuh masih banyak. Kita pernah beli tiket pesawat kayaknya Jepang ke Indo yang naik low cost carrier apa ya? Yang low cost carrier. Yang kita naik low cost carrier yang murah banget itu yang nggak dapat makan ya di pesawatnya, padahal lumayan jauh kan. Jepang ke Indo, terus transitnya di Malaysia jam 4 subuh. Jam 4 subuh airportnya masih tutup. Ya udah kita ngalor ngidul aja kayak ngemper di mana gitu. Besoknya sampai baru ada connecting flight ke Jakarta. Sampai Jakarta aku siapa, aku di mana. Tapi maksudnya pada saat itu kita kuat-kuat aja gitu, kita nggak merasa kayak mau mati gitu, ini berat banget hidup, itu nggak, masih kuat. Terus juga
ada yang di Jepang tuh namanya Seishun Johachi Kippu. Jadi tiket murah lah ya. Ini cuman di periode tertentu dijualnya. Jadi dan hanya usia tertentu yang bisa beli. Iya, usia tertentu ya. ya. Johachi Kippu tuh usia 18 kan? Tapi waktu itu kita udah 20 masih beli. Ya, mungkin starting 18 sampai berapa. Ini terjemahan literalnya tuh tiket masa muda gitu loh. Tiket masa muda 18 tuh kalau nggak salah Johachi tuh 18 tahun sih. Kalau nggak salah ya. Iya, tapi ya lupa lah gimana terms and condition-nya, tapi yang pasti ini tiket murah banget. Kita kayaknya cuma 2.000 yen ya dapat 5 lembar tiket. Nah, 5 lembar tiket kereta ini bisa kamu pakai, either kamu bagi 2, jadi satu orang satu tiket gitu, bisa bagi berlima, jadi masing-masing pegang satu tiket, atau kamu pakai pokoknya seharian, jadi kamu bisa pakai 5 hari non-stop naik kereta. Nah itu tuh bener-bener bahkan bisa sampai dari Kyushu yang pulau paling selatan tuh sampai ke Hokkaido itu nyampe. Dengan catatan keretanya adalah kereta biasa. Jadi nggak naik Shinkansen ya? Ya slow train. Jadi bener-bener seharian di kereta, literally seharian di kereta. Ya memang kereta Jepang itu bagus lah ya, nyaman. Kalau lagi musim dingin ya ada heaternya, lagi musim panas ya ada AC-nya, ada toiletnya, bersih, nggak dekil, nggak ada tiba-tiba apa gitu, ada orang ngamen, ada homeless gitu, memang enggak. Tapi tetap aja you will have to spend a lot of time sitting on a train. Ya, dan itu kita pernah beli, kita cobain waktu itu ke Osaka ya, ke daerah Osaka, habis itu sempat ke Tokyo, habis itu buat balik lagi. Ya, maksudnya itu capek banget, dan kalau misalkan mikir-mikir, wow gila dulu gue kuat banget ya gitu, kalau sekarang kayaknya nggak mungkin deh ngulangin lagi, apalagi kalau suruh bawa anak kecil. Tapi ya itulah dinamikanya waktu masih muda, kita mungkin all we have is time and strength, tenaga, tapi ya kita nggak punya uang, at least in our case. Jadi ya udah yang paling hemat, walaupun capek, walaupun makan waktu, kita jalanin. Nah tapi along the way, seiring bertambahnya umur dan level kejompoan, kita menyadari bahwa ya udah banyak hal yang kita nggak bisa sehemat itu dulu gitu. You like it or not. Ya mungkin kan dalam hubungan kami berdua yang lebih hemat sebenarnya saya gitu ya. Dalam banyak hal kayaknya saya masih suka mencoba untuk memaksakan, kayaknya udahlah kita hemat aja gitu ya. Terus Sam akan bernegosiasi, tolong sadar diri lah gitu kan, umur lo udah berapa gitu, tolong lah, ini si Hana nggak mungkin bisa gini-gini. Terus akhirnya oke, kita ikutin kata Sam ya, seperti contoh ya tadi misalkan dari Jepang kita harus ke airport dengan bawa 4 koper, 1 stroller, 1 anak umur 5. Itu kalau naik kereta bisa nggak? Ya bisa aja sebenarnya bisa, tapi kita pelan-pelan gotongin koper satu-satu, knowing that station di Jepang nggak semuanya ada eskalator loh, bahkan masih banyak yang cuma tangga doang. Ya bisa nggak? Bisa, gotong pelan-pelan bisa. Nyampe nggak ke airport? Nyampe, cuman ya itu tenaganya habis banget dan mungkin akan habis waktu jauh lebih banyak gitu ya, karena kan ya gotong-gotongnya itu pelan-pelan kan. Kita gimana caranya narik 4 koper sekaligus dorong 1 anak di stroller. Ya akhirnya mengikuti saran Sam, kita cobalah pakai airport shuttle yang door to door itu. Dan ya memang walaupun lebih mahal, di akhir perjalanan saya menyadari dan mengakui bahwa oh ya ini kayaknya is a better option for us for this season of life. Ya mungkin nanti kalau Hananya udah gede, udah bisa bantu dorongin, ya mungkin beda lagi ceritanya ya, mungkin kita bisa balik lagi naik kereta. Tapi for the time being kayaknya harus bisa merelakan untuk tidak berhemat di area itu. Ngomong-ngomong soal season of life, mobil juga mungkin jadi salah satu trade off yang aku rasa aku tuh stick dengan mobil yang ini tuh karena udah nyaman gitu. Jadi aku kan pakai VW Tiguan tahun 2014. Terus mobil ini tuh sebenarnya apakah mobil ini paling hemat? Enggak juga. Apakah mobil ini spare partnya murah? Enggak juga. Apakah mobil ini mudah dirawat? Ya kalau udah tahu salahnya ya, tapi awal-awal tidak terlalu mudah gitu, karena kami nggak tahu mobil. Kami mungkin 4-5 tahun pertama tuh ke bengkel resmi terus. Ya baru akhirnya setelah ketemu komunitas di tahun ke-5, ke-6 itu bisa mulai lebih ngerawat dengan sedikit lebih murah gitu. Nah di tengah-tengah ini semua sempat kepikiran kita jual aja apa ya? Kita jual aja, beli mobil ACGC. mobil ACGC atau mobil listrik gitu. Iya, tapi kalau dipikir-pikir
gue tuh udah nyaman sama mobil ini. Gue udah ngerti cara ngerawatnya, penyakitnya apa, barang-barang yang fast moving apa aja gue udah stok, beli murah, adalah jalur belinya gitu kan. Terus sekarang udah tahu bengkelnya, udah kenal orang-orang yang bisa bantu gue, ada komunitasnya segala macam. Jadi ya memang mungkin bisa dapat yang lebih murah nggak, bensin bulanannya kalau ganti listrik atau ganti LCGC mungkin bisa lebih murah, tapi udah nyaman gitu, udah nyaman. Dan at this ya, tadi kalau bilang musim hidup, di musim hidup ini tuh udah kayak ya udahlah, kita mau cari nyaman boleh lah gitu. Kami sudah merasa kami ada di musim hidup yang kami bisa prioritasin kenyamanan ini over economical value gitu. Ya sebenarnya juga adalah sedikit economical value karena kan ya itu kita udah rawat mobil ini udah lama, kita udah tahu mobil ini sekarang dalam kondisi yang sangat baik dan bisa dipakai mungkin untuk beberapa tahun ke depan dengan aman dan nyaman gitu ya. Tapi ya itulah, mungkin apakah ini opsi yang paling ekonomis atau opsi mobil yang paling murah? Enggak, tapi untuk sekarang ini yang paling nyaman. Ya, dan dari segi tenaga, ya maksudnya kita nggak usah ulang lagi research mobil dari nol. Ya nggak tahu sih orang-orang beli mobil gimana ya. Tapi kayaknya kalau kami kemarin sempat kepikiran ganti mobil itu, pilih-pilih mobil aja kayaknya aduh time consuming banget gitu ya. Jadi belum lagi ntar mesti survei sana sini. Jadi kayak oke, udah ini hemat waktu, hemat tenaga, udah it's okay lah. Oke, nggak paling murah, tapi it's okay, we can afford it for now. Dan kalau bicara kenyamanan ya nyaman mobilnya gitu, dibandingkan yang mungkin LCGC atau mobil listrik yang di kelas yang sama, udah cobain duduk, udah cobain jalan, masih enakan Tiguan gitu. Jadi ya kayaknya kenyamanan sih yang jadi kalau dari 3 resources tadi ya, waktu, tenaga sama uang, ya kami sayang waktunya untuk buang-buang waktu gitu kan, kami sayang tenaganya. Jadi kami stick dengan pilihan yang ini. Itu contoh lain. Jadi menurutku ini 3 resources yang teman-teman harus kelola dalam menjalani hidup frugal atau hidup mindful. Karena sering juga kita jadi ngejudge orang lain kan gitu. Kami lah paling sering dijudge. Kalau baca komen-komen section selalu ada barisan sakit hati yang ini mah bukan frugal, ini mah begini begitu. Nggak apa-apa ya, itu hak kalian untuk bicara. Untuk berpendapat ya. Untuk berpendapat. Tapi menurutku arti dari frugal living ini memang luas gitu. Ketika kita bilang apakah frugal living itu definisinya Kosem dan Ciklau begini, itu kita harus lihat case by case gitu. Kita harus lihat tujuan kalian saat ini apa. Tujuan kalian, ya kok aku 3 tahun lagi mau nikah, tabunganku sekarang segini, aku mau nambah 2 kali lipat tabunganku. Kekuatan menabungku segini, aku harus nabung 50% dari gajiku. Ya aku memang kalau bisa makan kertas, aku makan kertas deh gitu untuk hidup gitu kan. Nah ya itu mungkin memang di musim hidup itu kalian harus prioritasin duit. Tapi mungkin ketika kalian masuki usia 30-an, kalian punya prioritas lain, kalian punya pengalaman hidup lain yang kalian prioritasin, mungkin ya nggak akan segitunya sayang uang gitu. Dan itu nggak apa-apa juga. Yang penting kita tahu trade-off-nya dari antara 3 resources tadi. Kalau kita pilih nyaman ya mungkin kita bayar lebih. Kalau kita mau hemat ya mungkin kita sedikit lebih tidak nyaman. Itu trade-off yang memang kita harus manage ya dalam hidup. Ya karena 3 resources ini bukannya tidak terhingga ya. Karena kan secara waktu ya kita tahu lah waktu kita di dunia ini terbatas. Secara tenaga ya kita juga, ya tenaga itu kan tadi ya maksudnya bisa juga soal kesehatan fisik, kewarasan. Nah ini juga kita tahu ada batasnya ya. Kita nggak bisa, misalkan ada orang hemat banget nih, aku tiap hari makan nasi sama garam. Ini kan oke lah secara uang kamu bisa hemat gitu, tapi apakah ekstrim ini bagus untuk tenaga, untuk kesehatan? Ya jangan sampai terlalu ekstrim juga sampai rusak permanen gitu ya. Salah satu dari ini habis permanen gitu, tenaga, waktu ataupun uang. Nah, uang pun juga sama. Saya rasa 99% dari kita hidup dengan uang yang terbatas ya, resources yang terbatas. Jadi tentunya harus dikelola dengan baik biar cukup gitu ya. Jadi 3 hal ini jadi tadi ya kita udah tahu dalam hidup ini, dalam menentukan pilihan apapun juga menurutku nih selalu akan ada 3 faktor dan kita harus pilih faktor apa yang kita mau korbanin tadi, uang, tenaga atau waktu. Dan yang kedua yang harus kita ingat baik-baik, eventually 3-3-nya ini harus balance. Kita nggak bisa ekstrim mengorbankan salah satu demi mencapai salah satu,
apalagi terus-menerus dalam waktu yang lama pasti akan ada kerusakan permanen atau ketidakseimbangan permanen dan kalau udah kayak gitu kita tahu pasti ya misalkan ya uangnya udah banyak banget nih tapi sakit gitu kan karena tiap hari makan nasi sama garam doang bertahun-tahun. Ya itu kan juga terus uangnya buat siapa? Uangnya kamu kumpulan buat apa? Kan pada akhirnya uang itu cuma alat tukar untuk kita ya bisa menikmati hidup yang sudah diberikan dari yang di atas ya. Jadi harus dijaga lah gitu balance-nya. Tentunya ada musim-musim hidup yang kita cenderung lebih bisa hemat uang atau ternyata nanti musim hidupnya kita udah ya udah nggak bisa hemat uang lagi karena tenaganya udah tinggal sedikit. Tuh kan ada musim-musim hidup seperti itu. Jadi tapi sebisa mungkin yang kita harus tanamkan di pikiran kita bahwa eventually 3 resources ini harus balance ya. Nah, kalian sekarang ada di musim hidup apa dan apa yang lagi kalian fokusin? Apakah waktu, apakah uang, apakah tenaga? Coba share di kolom komentar di bawah dan gimana strategi kalian mengelola 3 resources ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Thank you guys so much for watching. Take care dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.